Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani Mustari dari Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091058022207 akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar. Selamat menyaksikan. Hakikat belajar. Adapun yang saya akan jelaskan pada materi hakikat belajar kali ini, yaitu diantaranya definisi belajar, unsur-unsur belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, dan jenis-jenis belajar. Definisi belajar. Belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik secara fisik ataupun psikis. Sesuatu dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi kriteria berikut ini. Pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. 2. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. 3. Perubahan menjadi lebih baik ke arah positif. 4. Perubahan tersebut mempunyai tujuan. 5. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman. 6. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Selanjutnya, unsur-unsur belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur. Jadi, tentunya belajar memiliki beberapa unsur sebagai dasar belajar. Berbagai teori belajar mempunyai pandangan tersendiri mengenai unsur-unsur dalam belajar. Cronbach sebagai salah satu penganut aliran behaviorisme dalam Sukmadinata dengan sedikit perubahan ada 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan reaksi terhadap kegagalan. Sedangkan pandangan menurut teori belajar konstruktivisme dalam Suyono dan Haryanto memandang unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu tujuan belajar, proses belajar, dan hasil belajar. Unsur utama yang harus ada dalam belajar terdiri atas beberapa unsur yang penting, yaitu 1. Adanya perencanaan yang dipersiapkan dan termasuk di dalamnya yaitu menentukan tujuan belajar. 2. Adanya proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang. 3. Adanya hasil belajar sebagai konsekuensi dari terlaksananya proses belajar. Selanjutnya, bagian C, faktor yang mempengaruhi belajar. Pada dasarnya, belajar dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti kita ketahui bersama bahwa faktor internal tentunya kaitannya dengan dalam, sedangkan eksternal kaitannya dengan luar. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmaniah, psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa belajar menekankan kepada pembiasaan seperti dalam pengkondisian klasik. Belajar terjadi secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jenis-jenis belajar yang dikembangkan oleh ahli memiliki ragam yang sangat banyak. Jenis-jenis belajar menurut Suyono dan Haryanto yaitu: pertama, belajar berlandaskan behaviorisme. Teori behaviorisme ini mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar, diantaranya yaitu belajar sederhana tanpa asosiasi, belajar asosiasi, pengkondisian klasik, pengkondisian operan, belajar melalui kesan, belajar pengamatan, belajar melalui bermain,
belajar tuntas. Selanjutnya, belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Berikut dijabarkan bentuk-bentuk belajar yang berlandaskan konstruktivisme, yaitu belajar melalui pembudidayaan. Belajar menurut Ausubel dan Robinson diantaranya belajar menerima, belajar menghafal, belajar menemukan, dan belajar bermakna. Selanjutnya belajar perkembangan konseptual, resolusi konseptual, pertukaran konseptual, model generatif, perubahan konseptual. Dan yang ketiga, belajar berdasarkan Robert M. Gardner. Gardner dalam Uno Hamzah mengemukakan jenis belajar ke dalam 8 kategori, yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar asosiasi verbal, belajar membedakan atau diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar pemecahan masalah. Dan yang keempat, belajar berdasarkan pengorganisasian. Dapat berupa belajar informal, belajar formal, belajar non-formal, dan belajar non-formal yang dikombinasi.